Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yang berjudul Strategi Inovasi Bisnis dalam menghadapi disrupsi teknologi. Oke, mungkin untuk host bisa di slide selanjutnya. Nah, baik, adapun anggota-anggota kelompok kami terdiri yaitu dari saya sendiri Kevin Radharante Pamumbu dengan NIM H07123154 selaku moderator. Adapun rekan-rekan saya Farah Masari Fahirun dengan NIM akhir 55. Saya Ahmad Rafli Putra Asrun dengan akhiran NIM 72. Saya Muhammad Epun Pratama dengan NIM 45. Baik, dan adapun teman kami yaitu Muhammad Faiz Ehsan dengan akhiran NIM 081 yang belum sempat hadir bersama kami di sesi kali ini. Baik, mungkin bisa next slide. Oke, untuk bab pertama yaitu praktikum akan dibahas oleh Farah Rahmasari Fahirun. Untuk Farah dipersilahkan. Baik, pertama-tama kita harus menentukan tujuan dari praktikum ini, yaitu bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi sistem deteksi intrusi atau IDS seperti SNOR untuk memantau lalu lintas jaringan dan mendeteksi potensi ancaman. Dan kedua itu menganalisis bagaimana IDS itu mendeteksi sama merespon serangan jaringan dengan cara mengamati reaksi IDS terhadap ancaman yang disimulasikan, serta memahami proses identifikasi dan mitigasi ancaman. Next. Berikut ini alat atau tools yang kami gunakan yaitu Windows 10 dan Snort dan Nmaps. Next. Langkah pertama itu kita mencari ini untuk mendownload sebuah Snort. Next. Nah, kita menemui yang kita scroll hingga menemui Snort 2915 install exe. Next. Next. Nah, tadi sudah save file. Setelah di-download, buka downloadan tersebut. Next. Dan jika terdapat Windows Protected, pencet more dan next. Run away. Next. Setelah itu ketik yes. Next. Langsung next. Next. Hingga terdapat kata close. Next. Next. Setelah close ada ketik OK dan next. Nah, di sini kita keluar dan membuka command prompt. Next. Setelah membuka command prompt, pencet logo yang ada di atasnya. Next. Dan memilih properties. Next. Setelah memilih properties, kita pencet font, habis itu pilih 24 dan ketik klik OK. Next. Setelah itu membuka command prompt lagi dan ketikkan cd titik-titik dan cd snort. Setelah itu dir dan akan menghasilkan sebuah running. Next. Setelah selesai, pencet lagi, ketik lagi dir. Next. Dan menunggu running. Setelah itu, setelah running selesai, ketik lagi snort .exe
dan tunggu hingga proses selesai. Ketika selesai, next buka lagi di website dan ketikkan WinCaps untuk agar snort ini dapat berjalan. Next. Setelah itu ketik install, next, pencet installnya untuk Windows, dan next, kita save file, next. Setelah download kita yes, next. Nah, selanjutnya itu akan next terus hingga agree, dan setelah itu setelah selesai, kita restart dulu laptop kita, next. Setelah restart dan nyala ulang, kita buka lagi command prompt, next. Nah, ketikkan cd titik-titik lagi ulang dan cd snort dan cd bin dan akan running, next. Nah, setelah menunggu next, setelah runningnya selesai, kita akan melanjutkan ke tahap serangan.
Nah, berdasarkan serangan tadi ditemukan hasilnya yaitu sukses bisa sesuai dengan tujuan. Next. Nah, berdasarkan praktikum yang dilihat sebelumnya itu, berdasarkan hasil analisis kami juga, Snort itu sangat efektif dalam mencegah dan mendeteksi ancaman jaringan. Ya, tentu penting untuk memonitor lalu lintas jaringan secara terus-menerus atau real time untuk mendeteksi potensi ancaman yang mungkin akan terjadi. Next. Nah, kesimpulannya itu praktikum ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana itu menjaga keamanan sistem operasi melalui berbagai mekanisme perlindungan IDS. Selain itu juga mempelajari teknologi keamanan terkini seperti yang digunakan tadi, Nmap, Snort di dunia nyata. Praktikum ini juga membantu dalam mempersiapkan menghadapi tantangan keamanan di dunia profesional, karena kemungkinan bakal terjadi serangan-serangan yang akan datang jika kita merupakan bagian dari IT tersebut. Next. Saya serahkan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Farah. Selanjutnya kita akan masuk ke tujuan pembahasan. Nah, sebelum melangkah lebih jauh terkait tujuan pembahasan, saya ingin mengonfirmasi terhadap teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, adapun tujuan pembahasan yang pertama itu memahami konsep dasar dan pentingnya keamanan jaringan. Nah, yang kedua sendiri yaitu untuk mengetahui pengertian, fungsi, dan bagaimana cara kerjanya dalam melindungi jaringan. Yang ketiga itu mengenal SSL atau TLS, VPN, dan protokol keamanan lainnya untuk melindungi data dalam transmisi. Nah, yang keempat itu memahami pengelolaan dan distribusi kunci enkripsi untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data. Nah, yang terakhir itu menganalisis berbagai jenis serangan jaringan dan strategi pertahanan yang efektif. Next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke konsep dasar dan pentingnya keamanan jaringan. Next. Oke, nah sebelum saya melangkah terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa yang dinamakan dengan jaringan. Nah, jaringan komputer sendiri merupakan sistem interkoneksi perangkat digital otonom yang terhubung melalui infrastruktur komunikasi tertentu. Nah, tujuannya sendiri untuk memfasilitasi berbagai sumber daya, baik perangkat keras, perangkat lunak maupun informasi, serta meningkatkan efektivitas komunikasi dan kinerja sistem. Nah, adapun konsep dasar keamanan jaringan itu ada 3. Yang pertama yaitu risiko, yang merupakan probabilitas terjadinya gangguan. Nah, yang kedua itu adalah ancaman. Nah, ancaman sendiri ini adalah potensi spesifik yang dapat membahayakan sistem. Selanjutnya itu adalah kerentanan. Nah, kerentanan sendiri adalah celah kelemahan yang mungkin dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Next. Nah, kita harus tahu mengapa itu keamanan jaringan sangat penting. Nah, keamanan jaringan itu telah menjadi aspek krusial bagi organisasi dan individu. Nah, tujuan utamanya sendiri adalah melindungi integritas data dan mencegah potensi serangan siber yang dapat merugikan. Namun, realitas kesadaran keamanan jaringan itu sangat rendah, di mana sebuah survei yang dilakukan oleh Information Week di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa dari 1271 manajer sistem dan jaringan yang diteliti, hanya terdapat 22% yang mengidentifikasi keamanan jaringan sebagai komponen strategis. Next. Oke, selanjutnya itu adalah firewall dan IDS dan IPS yang akan dibawakan oleh rekan saya. Untuk Rafli, dipersilahkan. Baik, saya akan membahas mengenai firewall dan IDS dan IPS. Nah, jadi firewall itu sendiri dia itu sebagai bertugas untuk menghalau akses yang tidak diizinkan ke jaringan, yang dimana dengan menyaring data berdasarkan aturan ketat, firewall ini dia memastikan bahwasanya hanya
pengguna dan data yang valid yang dapat bisa mengakses jaringan itu. Lalu firewall ini juga menjaga kerahasiaan suatu data dengan bagaimana memantau lalu lintas keluarnya dari jaringan, dan bagaimana langkah ini bisa mencegah dari kebocoran informasi pribadi ataupun data penting perusahaan akibat serangan siber. Dan yang ketiga itu yaitu selain menghadapi ancaman eksternal, firewall juga bisa mengontrol alur data dalam suatu jaringan yang dapat membantu mencegah tindakan yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana cara kerja firewall? Yang pertama itu penyaringan lalu lintas suatu data. Jadi firewall itu menyaring suatu data yang melewati jaringan dengan memeriksa informasi pada tiap lapisan setiap lalu lintas. Di proses ini dia melibatkan namanya pencegahan paket data dan validasi alamat IP, serta memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan kebijakan keamanan. Lalu jika data itu aman, maka akan diteruskan, dan jika tidak, data tersebut akan diblokir atau diisolasi. Lalu Instruction Detection System atau IDS. IDS ini dia jadi IDS ini dia sistem yang dimana dia bertugas itu untuk memantau dan menganalisis lalu lintas jaringan guna untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, di mana sistem ini dia mengidentifikasi ancaman potensial dan memberikan peringatan kepada administrator, namun tidak secara otomatis mengambil langkah untuk menghentikan serangan tersebut. Dan untuk Intrusion Preventive System atau IPS, dia itu berbeda halnya dengan IDS. Kalau IPS itu dia hanya mendeteksi dari potensinya, tapi juga secara proaktif dia itu mencegah serangan. Jadi IPS ini dia mampu secara otomatis memblokir atau mengalihkan lalu lintas yang berbahaya sebelum mencapai sistem yang dilindungi dan memberikan yang namanya lapisan perlindungan tambahan. Lalu cara kerja dari IDS dan IPS, yang pertama itu sistem ini dia beroperasi di luar jaringan, yang dimana itu dia memeriksa terlebih dahulu seluruh lalu lintas data untuk mendeteksi potensi intrusi atau gangguan, dan dimana setiap paket yang diterima akan dianalisis lagi dan dicocokkan kembali dengan data tanda tangan atau pola yang telah ditentukan dalam database aturan keamanan yang ada pada IPS. Lalu sistem ini dia bekerja dengan memantau alur data yang melewati jaringan, lalu kemudian menganalisisnya dengan bertujuan untuk mengidentifikasi indikasi ancaman atau serangan yang mungkin akan terjadi. Lalu fungsi utama IDS dan IPS, yang pertama itu deteksi ancaman. Nah, deteksi ancaman ini dia itu bertugas untuk memantau lalu lintas jaringan untuk mengenali pola atau aktivitas yang mencurigakan. Kalau IPS dia itu selain mendeteksi ancaman, IPS juga dia memeriksa lalu lintasnya secara langsung dan mengambil langkah pencegahan seperti memblokir koneksi yang berbahaya. Lalu ada yang kedua itu pemantauan dan pelaporan. Nah, pemantauan dan pelaporan dari fungsi utama IDS ini dia menghasilkan log atau laporan rincian tentang aktivitas jaringan. Kalau IPS itu dia tidak hanya dia menyediakan laporan, tapi juga memberikan wawasan mendalam tentang jenis serangan yang terdeteksi secara langkah dan otomatis yang telah dilakukan untuk mencegahnya. Lalu yang ketiga itu ada perlindungan secara real time. Nah, untuk IDS itu dia memberikan informasi yang memungkinkan administrator untuk secara manual merespon ancaman yang tidak teridentifikasi. Lalu kalau IPS dia menangani ancaman secara langsung dengan tindakan otomatis
seperti memblokir lalu lintas yang mencurigakan atau memutuskan koneksi dari sumber yang berbahaya. Lalu untuk protokol keamanan jaringan saya serahkan kepada moderator. Baik, itu tadi penjelasan dari Ahmad Rafli. Selanjutnya untuk protokol keamanan jaringan akan dibawakan oleh rekan kita. Untuk Aipun dipersilahkan. Maaf, maksud saya untuk Farah Ramasari dipersilahkan. Baik. Suaraku sebelumnya saya ingin bertanya apakah suara saya jelas? Terdengar Jelas. sangat jelas. Baik. Di sini saya ingin bahas tentang protokol keamanan jaringan. Next. Protokol jaringan itu serangkaian aturan atau prosedur yang mengatur pengiriman data dari sebuah jaringan, tentu yang memiliki fungsi utama memastikan data itu dikirim dan diterima dengan benar, sehingga seluruh perangkat dalam jaringan itu saling memahami apa yang dikomunikasikan secara efisien. Next. Nah, di sini terdapat pengertian dari apa itu SSL itu mengintegrasikan teknologi di dalam sebuah aspek operasional bisnis seperti e-commerce, cloud computing, dan big data. Dan apa itu TLS itu transport layer security, yang dimana protokol keamanan itu yang menginskripsikan data antara server dan klien yang memastikan data tetap aman selama pengiriman. TLS itu juga cara kerjanya itu diibaratkan seperti kotak yang terkunci dan hanya bisa dibuka oleh penerima yang sah. Dan TLS itu juga beroperasi pada lapisan transport layer di model OSI. Dan yang VPN itu protokol yang menginskripsikan semua lalu lintas internet pengguna, menjaga privasi aktivitas online. Yang bermaksud itu dia mengenkripsi semua lalu lintas internet pengguna. Dengan teknik enskripsi, VPN ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara aman meskipun berada di jaringan publik. Dia bekerja sama juga pada lapisan transport layer di model OSI seperti TLS tadi. Next. Baik, itu tadi penjelasan dari Farah Ramasari. Selanjutnya untuk manajemen kunci sendiri akan dibawakan oleh Muhammad Aipun Pratama. Untuk Muhammad Aipun Pratama dipersilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih untuk moderator. Ya, di sini cara pengelolaan kunci dalam keamanan jaringan. Yang pertama, pembuatan kunci. Yang kedua, distribusi kunci. Yang ketiga, penyimpanan kunci. Yang keempat, rotasi kunci. Yang kelima, penghapusan kunci. Yang keenam, audit dan pemantauan. Dan yang ketujuh adalah pemulihan kunci. Ya, next. Serangan dan pertahanan. Ya, next. Jenis ancaman. Ancaman fisiknya itu seringkali dianggap remeh karena banyak yang mengira serangan hanya terjadi pada software, padahal perangkat keras juga terhentang terhadap ancaman. Virus seringkali berasal dari situs web atau email spam dan dirancang untuk merusak data sehingga tidak dapat diakses. Trojan horse, malware yang menyamar sebagai program biasa, seringkali Trojan berasal dari software yang terinstall pengguna. Next. Langkah memperkuat keamanan jaringan. Yang pertama itu ganti nama SSID, dan yang kedua itu gunakan ekspresi data.
Yang ketiga, nonaktifkan fitur interface root yang tidak diperlukan. Yang keempat, install antivirus dan anti malware. Yang kelima, backup data secara berkala. Ya, next. Ya, mungkin gitu saja. Saya kembali ke moderator. Itu tadi penjelasan dari iPhone pertama. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, keamanan jaringan komputer sendiri merupakan aspek penting dalam melindungi data dan sistem dari ancaman cyber. Dengan kompleksitas jaringan yang terus berkembang, terutama dengan konektivitas internet, isu keamanan menjadi semakin kritis. Nah, untuk keamanan jaringan sendiri itu bertujuan untuk melindungi sistem dari berbagai gangguan melalui pemahaman mengenai risiko, ancaman, dan kerentanan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.